Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menanggapi salah satu komen dari Kak Firta Aja ya, yang sudah berkomentar di video kita. Oke, saya bacakan. Abang Ruby, saya sudah 6 bulan kena aslam dan didiagnosa dokter lecet lambung atau luka lambung ya istilahnya. Saya mau tanya, kenapa aslamnya selalu reflux? Reflux itu naik ya, naik ke atas. Terus tenggorokan dan ada kayak lendirnya. Dan saya selalu sendawa terus setiap hari. Mohon penjelasan dan apa solusinya. Terima kasih Bang Ruby. Oke Kak Firta aja terima kasih sudah komen di video saya, di video kita ya. Saya akan menanggapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Jadi sudah 6 bulan teman-teman ya Kak Firta aja ini mengalami aslam didiagnosa dokter lecet lambung itu gastritis teman-teman ya atau luka lambung istilahnya ya. Nah, yang terjadi reflux itu karena saat terjadi gastritis atau luka lambung, umumnya keasaman lambung juga terganggu sehingga mengalami reflux naik ke tenggorokan teman-teman ya. Tenggorokannya itu kayak ada lendir nih. Lendirnya itu bisa disebabkan dari asam lambung ya, sehingga mungkin istilahnya itu membuat tenggorokan tidak nyaman ya, seperti itu. Kemudian sendawa. Sendawa itu katupnya udah terbuka ya. Di esofagus itu ada katup di lambung bagian atas. Namanya LES ya kalau nggak salah. Saya mohon maaf kurang begitu paham dengan istilah-istilah medis ya teman-teman ya. Kemudian mohon penjelasan dan solusinya. Solusi utama ya, ini lecet lambungnya harus disembuhkan dulu. Kita tidak bisa memperbaiki asam lambungnya kalau lecet lambungnya belum sembuh Kak Firta. Nah, dan untuk memperbaiki lecet lambung ini mohon maaf ya. Mohon maafnya apa? Karena obat lambung yang diberikan oleh dokter harus di-stop. Kenapa begitu, Kak? Obat lambung aman untuk pemakaian dalam jangka waktu pendek atau untuk darurat. Namun kalau sudah berbulan-bulan, apalagi sudah 6 bulan, ini obat lambung harus di-stop ya. Kenapa harus di-stop? Karena nanti akan berdampak kepada lambung kita itu kurang bagus. Sifat alami dari lambung kita kurang bagus yang harusnya dia memproduksi asam lambung secara alami, terlalu sering ditekan, nanti efeknya akan berdampak. Nah, namun nanti kalau obat lambung sudah dilepas, teman-teman harus sabar. Karena akan terjadi yang biasanya minum obat lambung panasnya ini mereda ya, karena asam lambungnya kan ditekan sehingga tidak mengenai lecet lambungnya atau luka lambungnya. Nanti setelah obat lambungnya dilepas, tidak dikonsumsi, itu akan biasanya itu sering panas, sering perih. Nah, itu harus sabar. Pokoknya selama masih ada luka, berarti masih ada perih atau panas. Nah, oleh karena itu kita antisipasi dengan nutrisi dari alam untuk mengobati luka lambungnya. Dalam hal ini, teman-teman saya kasih 4 pilihan ya. Yang pertama saripati singkong ya, yang kedua saripati garut, yang ketiga kunyit, yang keempat lidah buaya. Silakan gunakan salah satu atau bisa dikombinasi. Kombinasi dalam artian misal pagi saripati garut, siang kunyit boleh. Kemudian sore lidah buaya boleh ya. Tidak apa-apa ini dikombinasi. Sehari-hari setiap hari dikombinasi, yang penting ada jedanya gitu. Kalau pengalaman saya menggunakan saripati singkong dan kunyit. Saripati singkong di pagi hari, kunyit di sore hari. Kombinasikan dengan madu, harus punya madu. Madu itu ada beberapa enzim yang bagus untuk pencernaan. Sehingga membantu pencernaan kita karena kondisi keasaman lambung kakak kurang asam. Ya, jadi enzim pencernaan ini tidak bisa diproduksi dengan bagus saat asam lambungnya tidak asam. Apa buktinya tidak asam? Itu reflux ya, berlendir ya, kemudian sendawa itu ya. Kalau asam lambungnya itu sudah kondisinya asam, otomatis katup terbuka, otomatis sendawa tidak akan terjadi. Namun tidak bisa kita asamkan lambungnya kalau masih ada lecet lambung. Gitu ya. Lecet lambungnya harus disembuhkan dulu. Berapa lama Kak untuk waktu penyembuhannya? Tidak mesti Kak. Tergantung dari kondisi atau keparahan dari luka lambungnya. Ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ada yang 1 bulan bahkan lebih belum sembuh-sembuh karena itu tadi keparahan dari lecetnya. Dan ketekunan teman-teman juga berpengaruh. Ketekunan dalam artian
kerutinannya. Kemudian apalagi menjaga pola makannya. Karena saat kakak mengalami lecet lambung itu istilahnya gastritis. Itu kakak tidak boleh konsumsi makanan yang pedas, makanan yang asam tidak boleh, makanan yang bertepung terigu, makanan yang berlemak tidak boleh, makanan yang berpengawet tidak boleh, makanan yang berpewarna tidak boleh. Kok banyak sekali kak, sehingga nanti kita makan apa? Nah, kalau kita berbicara masalah pantangan, kayaknya kita tidak bisa konsumsi apa-apa, padahal tidak. Yang aman kita konsumsi adalah nasi putih. Usahakan lembek nasinya ya, kasih air yang banyak kalau bikin nasi. Kemudian sayur bening, sop, bayam, kelor, silakan. Kemudian telur rebus, silakan. Telur ceplok dadar juga boleh. Namun syaratnya kalau menggoreng pakai minyak yang baru dan sedikit minyak aja ya. Kemudian dada ayam bagus karena minim lemak. Kalau makan ayam jangan pakai kulitnya. Kemudian ikan air tawar juga boleh. Lele, mujair, nila, bandeng silakan dikonsumsi. Bandeng Pristono juga bagus ya silakan. Itu aman dikonsumsi ya silakan. Itu kan dikonsumsi sehari-hari, kemudian kurma juga aman, ya. Jadi memang terbatas sekali ya untuk konsumsi kita, namun itu bisa kakak olah sehari-hari. Pagi, siang, sore ini, besoknya ini ya, dirutinkan sampai sembuh ya. Nanti akan ada perbaikan dari hari ke hari, step by step ya. Namun nanti kalau sudah benar-benar membaik ya, lambungnya sudah perih atau panasnya hilang semisal ya, makannya tetap loh yang itu ya. Dan air kajinya air tapi air pati singkong atau pati garut boleh dilepas. Kunyit boleh dilepas kalau lecetnya sudah sembuh luka lambungnya. Kemudian kalau luka lambung sudah sembuh, silakan kakak sekarang bisa untuk fokus pengasaman lambung. Konsumsi apa kak? Probiotik. Cuka apel boleh, tape singkong boleh, cuka lemon, cuka nanas boleh, probiotik cair boleh, kemudian kimchi boleh, yogurt boleh. Silakan pakai probiotik apa itu baru mengasamkan lambung agar tidak terjadi sendawa-sendawa terus, agar tenggorokannya tidak berlendir. Gitu kak ya. Jadi ada step by stepnya. Setiap orang tidak sama ya. Jadi intinya itu sudah bisa ditangkap ya dari setiap video-video saya. Intinya itu ya. Jadi yang bikin kita ini istilahnya itu terlalu lama penyembuhannya itu penangannya kurang tepat gitu ya. Dan semoga pengalaman saya dan belajar kita di sini ini manfaat gitu ya. Oke Kak, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah komen. Silahkan komen lagi kalau kurang puas dengan jawaban saya. Intinya di akun ini kita belajar bersama seputar lambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.